Kita baca salat munawir 3 kali, baca tawassul ya, kayak biasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ghausi hadzaman wa awanihi wa sairi awliya Allah radhiyallahu ta'ala anhum khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa liman fakil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ahlu dar kullu syaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li alamin Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكرا يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang belum tahu, yang mungkin baru ikut, ini kita ngajinya ngaji tauhid, kitab tauhid, cuman dasar yang dikarang oleh namanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ratibnya kita sering baca, ya kan? Zikir wirdolatif juga kita sering baca, benar gak? Ya kan? Nah, ini Imam
Abdullah bin Alwi Al-Haddad bikin satu buku judulnya Akidah Ahlu Islam. Nah, ini yang kita pelajari. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala muqaddasun inda zaman wal makan. Anda baca semua dulu ya yang kita pelajarin hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa annahu ta'ala muqaddasun inda zaman wal makan. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muqaddasun inda zaman wal makan. Suci daripada waktu dan juga tempat. Nanti baru Anda jelasin. Wa an musyabahatil aqwan, dan juga suci daripada menyerupai daripada dunia, menyerupai daripada makhluk-makhluk. Berarti Allah itu tidak serupa dengan apa-apa. Wala tuhitu bihil jihad, dan Allah itu tidak berpengaruh, tidak berpatokan, tidak terikat dengan jihad, arah. Jadi Allah itu nggak ada bagi Allah istilah atas, bawah, timur, selatan. Bagi Allah nggak ada. Nanti Anda jelasin lagi. Wala ta'tarihil hadisat, dan juga tidak bercampur dengan hadisat, makhluk-makhluk. Artinya Allah nggak ada campuran Allah dengan makhluk. Artinya Allah tidak bisa terikat dengan makhluk, itu nggak bisa. Mustahil bagi Allah. Mustawin, oke, sampai situ dulu. Kita akan jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ada satu sifat Allah namanya mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan setiap makhluknya. Karena Allah itu adalah khaliq. Apa? Khaliq. Kalau kita ini apa? Makhluk. Khaliq itu yang nyiptain, makhluk yang diciptain. Kita ini makhluk yang diciptain. Allah itu khaliq, pencipta. Maka pasti sudah jelas berbeda antara khaliq dan juga makhluk. Nah, mungkin bisa sama. Karena beda derajatnya juga. Ada seseorang yang mana orang tersebut buat pulpen, bikin pulpen. Kira-kira orang tersebut sama gak sama pulpen? Ya jelas beda. Orangnya orang yang nyiptain pulpen. Pulpen yang diciptain manusia. Tapi ini maknanya lebih luas lagi. Allah adalah khaliq, pencipta ala hadzal kaun, atas seluruh isi alam semesta. Jadi apapun yang ada, itu pasti yang menciptakan adalah Allah. Coba, kira-kira kita sering merasakan sesuatu yang tidak ada, padahal itu ada. Contohnya apa? Ketiadaan. Maksudnya apa ketiadaan? Misalkan, nggak ada apa-apa, ruang kosong, ruang hampa, atau luar angkasa kan, ruang angkasa kan hampa. Itu dulu sebelum Allah ciptakan ya nggak ada apa-apa, nggak ada waktu, nggak ada ruang, nggak ada tempat sekalipun. Ruang angkasa, ruang hampa nggak ada. Terus adanya apa? Yang nggak ada apa-apa, ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian setelah Allah memang sudah ada qadim, sejak awal memang udah ada. Kemudian Allah menciptakan, habis itu makhluk, baru ada makhluk. Apa yang pertama Allah ciptakan? Ada yang tahu nggak? Namanya apa? Pena. Oh, Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah namanya Nur Muhammad. Apa? Nur Muhammad. Nanti, tapi dia benar juga pena, tapi penanya itu ada penjelasannya tapi lebih dalam. Kalau Anda bahas ke sini pusing, ya. Jadi kata Allah, hal yang pertama aku ciptakan adalah pena. Yang kedua, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya. Yang ketiga, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Oh, pusing kan? Tapi sebenarnya mereka satu entitas tunggal. Oke, kita persimpel gini aja. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Sebelum ada apa-apa. Dari Nur Muhammad tersebutlah terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa. Bahkan dalam satu riwayat, kalau nggak salah Anda pernah baca namanya kitab Syirul Asrar. Karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, itu mengatakan ketika umurnya Nur Muhammad, ingat, Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Itu umurnya 4.000 tahun, baru Allah menciptakan arsy. Menciptakan singgasana Allah yang agung, yang mewah, yang megah, yang istimewa. Itu diciptakan setelah Nur Muhammad umurnya 4.000 tahun. Dan segala sesuatu diciptakan yang awalnya dari Nur Muhammad SAW. Jadi, setelah, kan Allah ada. Kemudian, habis itu siapa yang diciptain? Siapa yang diciptain? Nur Muhammad. Masya lupa lagi baru dijelasin. Jadi Allah pertama kali Allah ciptain Nur Muhammad. Berarti yang pertama kali ada siapa di seluruh? Belum ada jagat raya.
Yang pertama kali ada siapa? Allah yang pertama kali ada. Yang pertama kali ada Allah. Makanya hari Minggu itu disebut sebagai Ahad. Ada yang tahu? Sayyidul Ayyam itu hari apa? Sayyidul Ayyam. Tuannya hari. Hari apa? Jumat. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Tahu Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya Mursalin. Kenapa Nabi Muhammad yang dia itu Sayyidul Mursalin, dia itu pemimpin para nabi, kenapa kok nggak lahirnya hari Jumat? Yang Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Kenapa hari Senin lahirnya? Ini jawabannya. Ternyata kenapa Allah menempatkan Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin? Orang Arab tuh simple. Kalau orang Arab ngomong tuh nggak ribet. Kalau bahasa Inggris kan Sunday, harinya matahari, benar kan? Sunday, tempat pemujaannya matahari. Terus Monday, pemujaannya bulan. Saturday, pemujaannya planet Saturnus. Itu kalau orang Eropa begitu. Tapi orang Arab dulu simple. Ya hari yang pertama namanya Ahad, hari kedua namanya Isnin, hari ketiga namanya salah. Hari ketiga As-Sulasa, keempat Arbia, yang kelima Khamis. Nah, kok Jumat beda? Ya nanti ada pembahasannya. Tapi kita nggak mau ngomongin hari itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW lahirnya bukan hari Jumat? Yang hari Jumat itu hari yang paling istimewa. Tapi Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Oh ternyata Allah mengisyaratkan yang pertama kali ada sebelum adanya apa-apa itu hanyalah Allah, Ahad. Kemudian Allah ciptakan yang kedua, Allah ciptakan. Akhirnya ada selain Allah. Apa itu? Nur Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad lahirnya di hari yang kedua, Isnin. Paham sampai sini? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, ini kita kembali lagi ke materi tauhid. Allah Subhanahu wa taala suci, maha suci daripada sifat butuh kepada makhluk, sifat butuh kepada waktu, sifat butuh kepada makan. Jadi Allah itu kira-kira perlu waktu apa enggak? Perlu tempat apa enggak? Makan itu tempat ya, bukan makan begini. Makan itu bahasa Arab artinya tempat. Zaman itu waktu. Allah maha suci daripada waktu, Allah maha suci daripada tempat. Artinya Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ada orang Wahabi namanya. Apa orang Wahabi, tahu kan orang Wahabi? Hati-hati sekarang buka-buka TikTok, lihat dakwahnya yang benar-benar aja, buka Syafiq Faus official itu boleh. Tapi jangan lihat TikTok scroll keluarnya ustadz Wahabi yang bilang Ustadz Abdul Somad kafir, firqah apa namanya, Dahdatul Ulama firqah dolalah. Itu ustadz Wahabi itu. Kenapa mereka ustadz Wahabi? Mereka ustadz yang bingung. Kenapa mereka bingung? Mereka bilang Allah itu ada di atas langit. Mereka bilang begitu. Allah itu ada di atas langit. Padahal dalam kitab ini dijelaskan wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muqaddasun inda zaman wal makan. Allah enggak butuh tempat, Allah enggak butuh waktu. Kira-kira Allah butuh tempat atau enggak? Enggak butuh. Maka salah orang bilang Allah di atas. Allah di kanan, Allah di kiri, salah. Yang benar akidah kita Asy'ariyah. Di mana Allah? Allah itu ya bukan di mana, Allah enggak butuh tempat. Loh, kok bisa? Ya, ini beda dengan makhluk. Makanya kita jangan terlalu pusing mikirin Allah. Jangan terpikiran, waduh Allah di mana? Jangan disamain sama makhluk. Kalau makhluk, siapa namanya? Lupa nah. Garin butuh tempat. Garin sekarang ada di mana? Sekarang ada di kelas. Keluar dari kelas bisa nggak ada di satu tempat? Nggak bisa. Garin bisa nggak ada di satu tempat? Nggak bisa. Keluar dari kelas ya di depan kelas. Keluar dari depan kelas ya ke bawah. Tapi Allah nggak begitu. Allah nggak kayak makhluk. Allah nggak butuh tempat. Allah nggak butuh waktu. Nah, makanya orang-orang Wahabi itu bilang Allah ada di atas langit. Wah, ini ngaco. Kenapa ngaco? Ini orangnya bingung. Ketika dibilang Allah di atas langit, rasionalnya nggak masuk. Nanti kita bahas lebih dalam. Udah azan ya? Oh, belum. Wala tuhitu bihil jihad. Allah juga tidak bergantung kepada arah. Wala ta'tarihil hadisat. Allah juga tidak membutuhkan kepada makhluk. Artinya begini. Allah tidak bercampur kepada arah dan juga makhluk. Allah, tadi kita udah tahu Allah itu maha suci daripada tempat. Allah maha suci daripada waktu. Maka Allah juga nggak bisa punya arah.
Allah itu di atas, di bawah, di kanan, di kiri, nggak bisa. Ada orang-orang Wahabi yang tadi jelasin, mereka bilang Allah ada di atas. Karena menurut mereka kan itu Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj naik ke atas. Itu tempat Nabi Muhammad ketemunya sama Allah. Dan bukan alamat Allah, paham nggak? Bukan alamat Allah. Bukan kamu mau cari Allah di mana? Di atas, salah. Karena di atas mau astronot secanggih apapun nggak bakal nemu Allah. Tapi Allah ada di mana? Ya Allah nggak ada di mana-mana. Tapi Allah ada. Tapi Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, jangan pusing-pusing pokoknya. Simple aja. Nah, kenapa begitu? Iya. Karena kalau dibilang dalilnya seperti itu, ada ayat Al-Quran yang bilang, fasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Suruh dekat kepada Allah lewat sujud. Berarti Allah ada di bawah karpet dong. Ayo, hati-hati. Terus apa lagi? Allah bilang, sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi di mana? Di dalam diri kita. Wah, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Allah dalam diri kita. Salah juga ini. Hati-hati. Ya. Mustawin ala arsyihi ala wajhil mustawin ala arsyihi. Allah itu beristiwa alal arsy. Ini istiwa sering disalahartikan sama orang-orang Wahabi. Ini Imam Abdullah Al-Haddad bikin karangan seperti ini, tapi karangannya indah. Ya, karangannya indah. Orang Wahabi bilang ada ayat begini, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu istiwa di atas ars. Mereka mengartikan istiwa itu Allah duduk kayak raja. Tahu duduk kayak raja kan? Duduk kayak raja. Padahal maknanya banyak. Istiwa itu bisa menguasai. Artinya kan menduduki itu, oh ada satu raja menduduki suatu negara. Apakah negara didudukin semua sama dia? Enggak. Artinya negara itu dikuasai. Ini makna istiwa banyak. Salah satunya ada lagi istiwa itu adalah lurus. Ya, apa itu namanya? Istiwa lurus, garis kalustiwa, ya, lurus. Atau apa namanya imam itu kan sering ngomong kan istau sufakum, luruskan. Nah, maka kalau istiwa ini dimaknai sekedar duduk, salah mereka. Lalu bagaimana maknanya? Kenapa? Lalu ayat itu maknanya seperti apa Ustaz? Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah itu istiwa di atas arsnya. Apakah Allah duduk? Apa bagaimana? Makna istiwa ini apa Ustaz? Oh, dijelaskan di sini. Ala wajhil ladzi qalahu, atas ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Allah itu istiwa, itu firman-Nya Allah memang benar. Wabil makna alladzi aradahu. Tapi ingat, maknanya itu bukan keinginan manusia, tapi keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Iya memang Allah bilang Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ya tapi makna istiwa ini jangan pakai nafsu kamu ngomong Allah itu duduk. Tapi makna istiwa itu terserah Allah. Maknanya tersembunyi. Allah yang tahu makna aslinya. Dan disebutin lagi oleh Imam Haddad, istiwaan yalikul biizzi. Istiwaan yaliku biizzun jalalih. Ya. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala wa uluwihi majdihi wa kibriyaihi. Dengan keagungannya Allah, ketinggiannya Allah, kebesarannya Allah, ya. Jadi kita kalau sudah mengenal Allah, kita mengenal Allah salah satu sifatnya saja nih, mukhalafatul hawadis. Maka hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada satu mazhab yang mazhabnya ini disebut sebagai mutajassim. Ya, mutajassim itu mereka menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana menjisimkan Allah? Mereka menganggap Allah itu kayak makhluk, duduk. Mereka menganggap Allah itu punya tangan seperti raja. Tidak. Allah itu bukan seperti itu. Lalu Allah seperti apa? Ketika ada pikiran, apakah Allah bentuknya seperti ini? Apakah Allah bentuknya seperti itu? Itu pikiran dari iblis, laknatullah alaih. Karena apa? Setiap kita memikirkan, oh Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu, maka Allah bukan seperti apa yang kau pikirkan. Paham sampai sini? Intinya satu, kita dituntut untuk mengenal sifat Allah, tapi tidak dituntut untuk mengenal zatnya Allah. Kita cukup tahu aja Allah berbeda dengan makhluk, tanpa perlu pusing mikirin bagaimana bentuk Allah, bagaimana wujud Allah. Nggak perlu pusing kita mikirin. Paham nggak? Kita nggak perlu tahu itu. Yang kita perlu tahu Allah baik, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluk. Kita tutup kajian kita, semoga ilmunya yang dikit-dikit ini tapi barokah insyaallah. Kita baca tadi sholat munawir, sekarang sholat busyra. Karena udah azan, sekali aja kita baca sholat busyra tabaruk. Semoga dengan kita baca sholat busyra kita selalu dilimpahkan dengan kabar gembira.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Tapi in uridu ila islahi maksudnya tuh ana minta maaf kalau banyak kurangnya, ngajar nggak benar ya. Tapi semoga kumpul Allah nggak mandang apa ilmu yang kita dapat, tapi kumpul kita, usaha kita Allah mandang, insya Allah jadi orang soleh. Allah langsung yang ngajarin ilmu kepada kita insya Allah. In uridu ila islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah silakan.